Swastiastu. Halo semuanya, baik, perkenalkan saya Nima Desukarini, mahasiswa aktif kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Griwe Denpasar. Nah, saya berasal dari kelas A pagi PGSD Denpasar, semester 5, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor absen 31 dengan NIM 2011 03 1114. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan membuat suatu video praktek mengajar yang dimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Strategi Pembelajaran IPA dengan dosen pengampu Ninyoman Mariani, SPD MPD. Nah, jadi dalam video praktek mengajar kali ini saya menggunakan strategi pembelajaran. Di sini saya memilih menggunakan strategi pembelajaran langsung. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran saya menjelaskan secara langsung terlebih dahulu terkait materi yang akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya saya menggunakan model pembelajaran yang dimana di sini saya memilih model pembelajaran kontekstual karena saya mengaitkan materi yang akan saya jelaskan dengan keadaan dunia nyata atau dengan keadaan yang sesungguhnya. Lalu selanjutnya di sini saya juga menggunakan metode pembelajaran yang dimana di sini saya menggunakan 3 buah metode pembelajaran. Yang pertama saya menggunakan metode pembelajaran ceramah karena saya menjelaskan secara langsung terlebih dahulu kepada siswa saya. Lalu yang kedua saya juga menggunakan metode pembelajaran tanya jawab karena dalam proses pembelajaran kali ini ada kegiatan tanya jawab antara saya dengan siswa-siswa saya. Dan yang terakhir saya juga menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok karena saya membagi siswa-siswa saya ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, selanjutnya untuk pendekatan yang saya gunakan di sini saya menggunakan pendekatan kontekstual yang dimana saya mengaitkan materi yang saya ajarkan dengan keadaan dunia nyata. Lalu selanjutnya untuk media pembelajaran di sini saya menggunakan dua buah media pembelajaran yang dimana pertama saya menggunakan video pembelajaran sebagai media dan yang kedua saya juga menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran untuk menjelaskan materi ajar. Nah, selanjutnya ini saya memberikan evaluasi berupa penugasan dengan soal esai. Di sini saya memberikan 2 kali penugasan kepada siswa-siswa saya. Yang pertama saya memberikan penugasan berupa tugas kelompok, lalu yang kedua saya memberikan penugasan individu kepada peserta didik saya. Di sini saya mengambil materi kelas 5, materi IPAS kelas 5 dengan bab 2, harmoni dalam ekosistem, topik A, memakan dan dimakan. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama video terkait praktek mengajar kali ini. Om Swastiastu, anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bu. Swastiastu, Bu. Selamat pagi. Ya, baik. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah suara Ibu di sana terdengar dengan jelas ya? Terdengar, Jelas, Bu. Bu. Ya, baik. Ya, baik. Pertama-tama Ibu mau tanya dulu bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik, Ibu. Iya, baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Nah, baik. Sebelum Ibu mulai, Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya, Ibu mau tanya, ada yang mau bantu Ibu untuk memimpin doa pada hari ini? Sebelum kita mulai belajar. Saya, Ibu. Iya, Dila, silakan. Untuk yang lain, mohon dengarkan aba-aba dari Dila. Kita berdoa dulu sebelum mulai belajar ya. Dila, silakan. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum belajar, ayo kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Ibu. Iya, baik. Terima kasih Dila ya karena sudah membantu Ibu untuk memimpin doa teman-temannya ya. Nah, baik.
Nah, sebelum kita mulai ke materi pelajaran, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah semua murid-murid Ibu hadir pada hari ini ya? Ibu mulai dari absen pertama. Dila hadir? Hadir Bu Guru. Iya, Dila hadir. Febi hadir? Oh iya, Febi hadir ya, tapi kayaknya dia mikrofonnya ada gangguan. Dia terlihat di layar, tapi suaranya tidak mau masuk ya. Febi hadir. Lalu yang selanjutnya dia hadir? Hadir, Bu. Iya, dia hadir. Desi hadir? Hadir, Ibu. Desi hadir. Lalu selanjutnya yang terakhir, Mei hadir tidak? Hadir, Ibu. Iya, Mei hadir. Jadi semuanya hadir ya. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang materi bab 2 tentang harmoni ekosistem. Topik pertama tentang proses makan dan dimakan. Nah, jadi sebelum kita mulai, Ibu mau tanya, dalam hidup ini kita memerlukan makanan tidak? Perlu Bu. Perlu. Iya, perlu makanan. Apa yang terjadi kalau misalkan nih kita tidak makan, sehari aja kita nggak makan atau kita lambat makan deh, apa sih yang terjadi? Lemes Bu. Iya, iya lemes, Dila ya. Selain lemes, apa lagi? Lesu dan tidak bertenaga, Ibu. Iya, lesu dan tidak bertenaga karena kita tidak mendapatkan asupan energi yang baik ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap nanti setelah proses pembelajaran ini selesai, kalian mengetahui apa itu jaring-jaring makanan dan juga apa itu rantai makanan dan bagaimana apa sih mengapa penting itu rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan ya. Nah, namun sebelumnya Ibu akan menayangkan suatu video yang telah Ibu buat. Jadi Ibu mohon untuk kalian semua untuk mengamati ya video ini dengan baik. Sebelumnya Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Nah, apakah sudah terlihat share screen Ibu di layar kalian? Sudah, Bu. Ibu. Iya, sudah. Silakan kalian simak dulu video ini ya. Nanti kalau misalkan suaranya tidak terdengar, mohon dibilang ya. Ibu Rini. Jadi, halo anak-anak, ketemu lagi bersama Ibu Rini. Jadi, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Nanti itu rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Jadi, rantai makanan merupakan siklus makan dan dimakan atau dalam sebuah lingkungan. Nah, jadi dalam satu rantai makanan terdapat yang namanya produsen dan juga konsumen. Produsen merupakan tumbuhan hijau yang biasanya bisa memproduksi makanan sendiri, sedangkan konsumen merupakan makhluk hidup lain yang tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Dalam rantai makanan, posisi konsumen terbagi menjadi beberapa kelas. Jadi, posisi pertama yakni konsumen pertama biasanya diisi oleh hewan herbivora atau hewan pemakan oleh hewan karnivora. Konsumen ketiga biasanya diisi oleh hewan omnivora atau hewan pemakan segalanya. Selain posisi produsen dan juga posisi konsumen, suatu rantai posisi pengurai yang dimana posisi ini biasanya diisi oleh suatu bakteri ataupun suatu jamurnya tentang. Nah, baik, jadi
itulah tadi video terkait tentang rantai makanan. Nah, tadi di dalam video itu udah dijelaskan tentang apa sih itu rantai makanan dan juga komponen-komponen dalam rantai makanan. Sekarang Ibu mau tanya nih sama kalian, ada yang masih ingat tentang rantai makanan itu apa? Ada yang mau bantu jelasin apa sih itu rantai makanan? Proses memakan dan dimakan, Bu. Iya, proses memakan dan dimakan. Jadi rantai makanan itu benar ya, kalau rantai makanan merupakan proses terjadinya makan dan dimakan dalam suatu ekosistem atau dalam suatu lingkungan. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya juga, ada yang masih ingat tentang komponen apa saja yang ada di dalam rantai makanan? Apa sih komponen apa saja sih yang ada di dalam rantai makanan? Ada yang masih ingat? Produsen, Ibu. Iya, produsen. Yang lainnya ada yang masih ingat selain produsen ada apa lagi ya tadi? Ada konsumen sama pengurai, Bu. Iya, ada konsumen dan juga pengurai. Jadi rantai makanan itu terdapat 3 komponen ya. Ada yang pertama seperti yang dibilang Mei tadi ada produsen, yang dimana produsen itu merupakan penghasil makanan atau penghasil makanan, yang dimana biasanya produsen ini diisi oleh tumbuhan hijau ya, diisi oleh tumbuh-tumbuhan. Sedangkan yang kedua ada konsumen. Nah, konsumen ini biasanya diisi oleh makhluk hidup yang tidak bisa makhluk hidup lain yang tidak bisa menghasilkan atau menyediakan makanannya sendiri. Misalkan ada hewan tidak bisa membuat makanan, menghasilkan makanan. Lalu konsumen ini dibagi menjadi 3 ya, yang dimana ada yang namanya konsumen pertama, lalu ada juga yang namanya konsumen kedua, yang dimana konsumen pertama ini biasanya diisi oleh hewan-hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Lalu konsumen kedua diisi oleh hewan yang biasanya memakan daging, karena nanti konsumen kedua ini akan memakan konsumen pertama. Lalu yang ketiga ada konsumen ketiga, lalu yang selanjutnya ada konsumen ketiga, yang dimana ini biasanya disebut konsumen puncak, yang dimana biasanya konsumen ketiga ini diisi oleh hewan-hewan pemakan segalanya. Nah, lalu selain yang ada produsen dan konsumen, ada juga yang namanya pengurai. Jadi pengurai ini biasanya diisi oleh bakteri ataupun suatu jamur yang di mana perannya di sini ini untuk mengurai zat-zat organik. Misalkan zat yang diurai itu misalkan konsumen ketiga itu telah mati, lalu lalu peran pengurai di sini akan terpakai, yang dimana dia akan mengurai zat organik dari konsumen ketiga yang telah mati. Nah, jadi itu tentang materi tentang rantai makanan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan suatu penugasan kepada kalian. Nah, di sini terlihat tidak tugas kelompok yang sudah Ibu share screen? Kelihatan? Kelihatan, Ibu. Kelihatan, Bu. Iya, jadi sekarang sebelumnya Ibu akan bagi kelompoknya terlebih dahulu. Ibu di sini akan bagi sesuai dengan urutan absen tadi ya. Jadi kelompok pertama itu diisi oleh Dila, Febi, dan juga Dia. Lalu kelompok kedua itu diisi oleh Desi dan juga Mei Rastiti. Nah, jadi silakan kalian buat tugas ini, akan Ibu berikan waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi bersama. Nanti setelah 15 menit, Ibu harap kalian bisa menyampaikan hasil diskusi kalian di layar Zoom ini. Nah, Ibu persilakan untuk kalian berdiskusi. Nah, baik, bagaimana? Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Ibu. Iya, sudah. Nah, Ibu sekarang mau minta tolong siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok pertama deh, siapa yang mau mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi tadi?
Saya, Bu. Siapa itu tadi ya? Ya, Dila, silakan Dila untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Jadi, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya tentang urutan yang benar dari rantai makanan tersebut. Jadi, urutan yang benar adalah padi, tikus, ular, elang, yang terakhir baru pengurai. Jadi yang pertama itu padi, karena sebagai produsen, karena padi menghasilkan makanan untuk organisme lain. Karena padi juga menghasilkan biji beras yang nanti bisa kita makan. Terus lalu ada tikus sebagai konsumen satu, karena tikus itu adalah hewan yang memakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora. Jadi tikus memakan padi untuk kelangsungan hidupnya. Yang ketiga ada ular. Ular sebagai konsumen dua, karena ular itu adalah pemakan hewan lainnya atau karnivora. Dan ular itu memakan tikus sebagai sumber energinya. Selanjutnya ada elang. Jadi elang sebagai konsumen tiga. Elang memakan ular untuk kelangsungan hidupnya. Yang terakhir ada pengurai. Perannya pengurai itu elang saat elang mati, jadi agar zat dan nutrisinya dapat diserap kembali oleh tanah dan dapat diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Jadi nanti hasil fotosintesisnya juga akan dimakan lagi oleh konsumen satu. Jadi itu Bu hasil diskusi kelompok saya. Iya, baik. Jadi benar sekali ya. Seperti yang dikatakan oleh Dila bahwa urutan yang benar itu adalah padi, tikus, ular, elang, lalu yang terakhir ada pengurai. Nah, jadi padi di sini sebagai produsen, lalu tikus sebagai konsumen pertama, lalu selanjutnya ular konsumen kedua, lalu dan selanjutnya ada elang sebagai konsumen ketiga, dan yang terakhir ada pengurai atau yang biasanya di sini diisi oleh bakteri atau jamur yang perannya untuk menguraikan zat dari elang setelah elang itu mati. Nah, baik untuk kelompok kedua, kelompoknya Daisy, apakah hasil diskusi yang didapatkan sama atau bagaimana? Sama, Ibu. Iya, jadi sama ya. Nah, selanjutnya terkait tentang jaring-jaring makanan. Nah, apa sih itu jaring-jaring makanan? Jadi, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan. Artinya, di dalam sebuah ekosistem, rantai makanan yang terjadi tidaklah hanya sekali, namun rantai makanan dapat sering terjadi dengan urutan konsumen yang berbeda. Nah, di sini juga Ibu sudah menyediakan contoh terkait jaring-jaring makanan. Nah, ada yang bisa lihat di sini ada apa aja? Padi, Bu. Ya, di sini ada padi, lalu ada pohon juga, ada ayam. Nah, di sini ada padi dan juga pohon ini merupakan berperan sebagai produsen, yang dimana nantinya ini akan dikonsumsi oleh konsumen. Lalu konsumen kedua di sini ada juga ulat, ada belalang, dan juga ada tikus. Lalu konsumen ketiga di sini ada ayam, lalu ada kodok, dan juga ada ular ya. Lalu yang konsumen terakhir, konsumen selanjutnya itu ada elang di sini. Dan yang terakhir biasanya itu ada zat lain, ada posisi lain yakni posisi pengurai yang biasanya diisi oleh bakteri dan juga jamur.
Nah, dari gambar ini dapat Ibu simpulkan bahwa di jaring-jaring makanan itu tidak hanya ada satu produsen ataupun tidak hanya ada satu konsumen saja. Kenapa seperti itu? Karena jaring-jaring makanan ini kan merupakan sekumpulan dari rantai makanan. Jadi dalam jaring-jaring makanan itu akan memungkinkan satu produsen dimakan oleh beberapa konsumen dan juga beberapa satu konsumen itu bisa memakan lebih dari satu produsen. Nah, jadi itulah tadi pembelajaran terkait jaring-jaring makanan dan juga rantai makanan. Sebelum Ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan tidak tentang jaring-jaring makanan dan juga rantai makanan? Tidak ya, jadi tidak ada yang bertanya. Baik, karena tidak ada yang bertanya, Ibu sekarang yang ingin bertanya kepada kalian. Dalam rantai makanan itu kan ada beberapa komponen ya. Nah, biasanya apa saja komponen yang biasanya komponen pengurai itu diisi oleh apa aja? Tadi kan ada 2 komponen pengurai itu biasanya diisi oleh 2 gini, apa aja itu? Jamur ya, Bu, sama Iya. bakteri. Ya, ada jamur dan juga bakteri. Lalu yang selanjutnya Ibu mau tanya, di komponen konsumen pertama biasanya diisi oleh apa? Tadi kan Ibu udah jelaskan bahwa ada tiga komponen konsumen, yang dimana ada konsumen 1, konsumen 2, dan juga konsumen 3. Nah, konsumen pertama biasanya diisi oleh hewan apa? Herbivora, Bu. Iya. Nah, jadi itu ya. Jadi Ibu kira kalian sudah bisa kalian sudah bisa dan sudah mengerti tentang materi jaring-jaring makanan dan juga rantai makanan. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuannya kali ini, Ibu akan memberikan kalian penugasan di rumah. Kalian bisa lihat tugasnya di layar? Bisa kalian lihat? Bisa, Bu. Iya, Bisa, Bu. jadi ini Ibu memberikan 3 tugas. Nanti silakan kalian buat tugas ini di buku tugas dan disetorkan di pertemuan yang akan datang. Jadi minggu depan silakan kalian buat di buku tugas, lalu di pertemuan selanjutnya minggu depan kalian setorkan sebelum mulai pembelajaran dimulai. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan meminta kalian untuk menyetorkan tugas ini terlebih dahulu, baru aja kita lanjut ke proses pembelajaran selanjutnya di minggu depan ya. Nah, baik, jadi itulah tadi pembahasan terkait rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Nah, Ibu harap kalian tidak hanya mengingat materi ini hari ini, tapi juga kalian terus mengingat materi ini. Nah, jadi sebelum Ibu akhiri pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian berdoa terlebih dahulu karena tadi di awal kita memulai pembelajaran dengan doa, jadi ada baiknya sekarang kita mengakhiri pertemuan atau pembelajaran kali ini dengan doa juga ya. Nah, untuk kalian, untuk sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Jadi itulah tadi pembelajaran tadi. Kalian ingat ya tugasnya dibuat dan disetorkan minggu depan. Siap, Ibu.